Shalom anak-anak. Ada baik-baik semua? Kalau ada baik-baik berarti siap belajar semua, Kang? Baik, saat ini orang akan melangsungkan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu minta satu orang pimpin dalam doa. Carmelo boleh? Terima kasih Carmelo. Jadi saat ini torang akan memulaikan torang pembelajaran. Marme mau baca absen dulu nih. Yang pertama Carmelo, Santika, Deisa, Reisti, Cici, Delia, Medson. Oh iya, hadir semua Kang. Jadi saat ini torang akan belajar mengenai kasih yang Allah ajarkan. Ada tahu tentang kasih di sini? Nah, saat ini torang akan belajar tentang kasih. Yang pertama dalam ajaran Kristen. Di sini tidak ada apa Kang? Manual jene. Dapat lihat semua? Jadi kasih dalam ajaran Kristen. Yang pertama pengertian kasih dalam ajaran Kristen. Dalam ajaran Kristen, kasih atau kasih agape adalah cinta yang bersifat tanpa pamrih. Ini dimaksud bagaimana orang memberi kepada sesama itu tanpa orang menuntut balas kepada orang teman yang orang sobantu. Dan selanjutnya tidak mementingkan diri sendiri. Kasih ini adalah inti dari ajaran Yesus Kristus dan merupakan dasar dari hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia dengan sesama. Selanjutnya kasih dalam Alkitab. Kasih dalam Alkitab adalah tema sentral dalam Alkitab dan sering disebut dalam berbagai kitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Nah, di sini ada beberapa ayat penting tentang kasih. Yang pertama dalam Korintus 13 ayat 4-7, boleh satu orang baca. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Boleh satu orang baca. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang selanjutnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Boleh Carmelo baca? Ya, dan selanjutnya 1 Yohanes 4 ayat 8. Saat ini Enci akan membaca untuk kalian semua. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, itulah ayat-ayat Alkitab yang diajarkan Tuhan kepada kita semua untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada contoh kasih
Yesus Kristus. Yang pertama, pengorbanan di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, menunjukkan kasih yang terbesar dan tanpa pamrih. Dan selanjutnya, mengasihi musuh. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Bagaimana torang kalau misalkan ada baku salah dengan torang pe teman, torang pe sesama, itu torang jangan anggap bahwa dia torang pe musuh. Melainkan kalau misalkan dorang mau bikin jahat pa torang, mari torang doakan mereka supaya dorang mau tabuka dorang pe pintu hati, supaya mau mengasihi, mau damai bersama-sama dengan torang. Selanjutnya, praktikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi dalam kehidupan sehari-hari adalah menerapkan ajaran Yesus Kristus dalam tindakan nyata. Beberapa cara untuk mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengasihi sesama. Mengasihi sesama dan membantu sesama tanpa memandang latar belakang, status sosial atau kepercayaan lain. Bagaimana ini torang membantu sesama, martorang jangan lihat dorang pe latar belakang. Entah itu dorang kaya, dorang miskin, dorang cantik, dorang ganteng. Jangan memandang dia pe latar belakang, karena itu sudah disebut dengan kasih. Kalau misalkan torang mengasihi sesama itu, jangan pandang apapun dari latar belakang mereka. Dan selanjutnya, memberi dan berbagi. Memberi kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, waktu maupun dukungan emosional. Bagaimana torang mau saling membantu? Misalkan torang sama dengan ini di dalam kelas. Kalau torang pe teman ndak punya ballpoint atau pensil toh, kong torang ada lebe, mari torang saling membantu. Kong jangan tanamkan pa torang pe hati itu kalau torang so bantu, dorang mesti bantu balik pa torang. Itu jangan adik-adik. Dan selanjutnya, memberi pengampunan. Ini bagaimana torang memaafkan mereka yang telah berbuat salah, seperti yang diajarkan dalam doa Bapa Kami. Dan selanjutnya, pelayanan. Mari torang sama-sama melayani di gereja dan di organisasi-organisasi yang torang ikuti. Mari torang melayani, terlibat dalam kegiatan sosial dan juga pelayanan. Selanjutnya, pentingnya kasih dalam kehidupan Kristen. Kasih adalah dasar dari semua perintah Tuhan dan merupakan tanda dari kehidupan Kristen yang sejati. Dengan mengasihi, orang Kristen meneladani Kristus dan menunjukkan kepada dunia karakter Allah yang penuh kasih. Kasih juga mempererat hubungan dalam komunitas gereja dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh damai. Nah, sampai di sini adik-adik so mengerti, so paham. Jadi Enci simpulkan ini materi di pagi hari ini. Kasih adalah inti dari ajaran Kristen dan merupakan perintah utama yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dengan memahami dan mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa damai serta kebahagiaan dalam dunia ini. Jadi mari torang melakukan itu kasih dalam kehidupan torang sehari-hari, karena itu membawa damai dalam torang menjalani torang pe kehidupan sehari-hari. Jadi demikian materi di hari ini. Enci akan tutup pertemuan kita di hari ini, dan Enci minta satu orang tutup dalam doa. Kalau tadi laki-laki Kang, boleh satu orang perempuan yang tutup dalam doa. Santika boleh? Terima kasih anak-anak. Permisi nih.